Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat hari Natal, kita bersuka cita pada pagi hari ini karena kita boleh ada di rumah Tuhan untuk merayakan, mengingat, mengenang kembali bagaimana peristiwa Yesus lahir buat kita semua. Dan kita mau bersyukur bersama dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang besar, buat kasih-Mu yang ajaib yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kehidupan kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami persiapkan hidup kami persiapkan hati kami. Kami mau datang kepada Engkau, memuliakan Engkau pada pagi hari ini di Natal yang sukacita ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan ataupun siapapun yang akan beribadah di tempat ini yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan kawali mereka sehingga mereka tiba di tempat ini dan kami boleh bersama-sama memuji, menyembah akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari pada pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur karena Dia Allah yang luar biasa. Kita mau bersyukur karena Dia Allah yang dahsyat. Kita mau bersyukur hanya Dia yang layak kita puji dan puja dalam kehidupan ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kan kita nyanyikan pujian ini. Yesus kami puja, kami sembah Engkau sebagai Raja. Haleluya Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Amin, benar Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari dari awal nyanyikan pujian ini bersama. Katakan Yesus kami puja. Yesus. Kau nyanyikan pujian ini sebagai bentuk pengagungan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia sudah lahir dalam kehidupan kita sebagai seorang Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi Yesus kami puja.
hati kita terangkat naik di hadapan Tuhan sambil menaikkan pujian dan penyembahan kita sebagai bentuk ucapan syukur karena kasih-Nya yang besar. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Amin, haleluya. Sembah dan puji penuhi. Sambil engkau nyanyikan pujian ini, sambil engkau memaknai Natal dalam hidup saudara, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Amin, haleluya, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau Raja kami. Engkau lahir untuk menjadi Raja kami. Engkau lahir untuk menjadi Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur bersama buat kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu mulia. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita yang datang pada pagi hari ini, kita datang dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Karena kita mau merayakan akan kelahiran Yesus yang harus merendahkan dirinya menjadi seorang manusia. Mari secara pribadi kita datang di hadapan Tuhan. Mari secara pribadi, tidak peduli siapa yang ada di samping kanan kirimu. Jangan lewatkan momentum Natal ini Bapak Ibu Saudara. Mari secara pribadi kita datang di hadapan Tuhan. Kita merenungkan makna Natal dalam kehidupan pribadi kita. Apakah kita sudah benar-benar mengundang Yesus dalam kehidupan kita di momen Natal ini? Benar kita sudah menganggap Yesus sebagai Raja yang kita sembah dan kita puji. Mari pada pagi hari ini secara pribadi. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya.
kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat Natal kali ini. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bukan hanya sebagai seorang bayi yang baru lahir, tapi sebagai raja yang memerintah dalam hidup kita. Yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan. Kami terkagum-kagum Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Yes, benar. Kami serukan lebih lagi kekaguman kami kepada Engkau. Yes, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Sekali lagi nyatakan ekspresi kekagumanmu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah segala kemuliaan, hormat hanya bagimu Tuhan. Karena kami kagum akan Engkau. Kami mau lebih lagi memuji Tuhan pada pagi hari ini. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Allah kita. Amin. Karena ini hari Natal, tadi banyak yang belum salaman kan? Boleh keluar dari bangku Bapak Ibu Saudara, minimal semua yang ada di ruangan ini. Katakan selamat Natal dengan ekspresi yang berbeda dari 1 tahun sebelumnya. Harus sampai di belakang, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Karena nanti gak ketemu paling kalau salaman. Pas pulang gereja. Haleluya, karena dia telah lahir bagi kita. Dia telah mati dan bangkit bagi kita semua. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami.
bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita karena Dia Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya, yang luar biasa dalam kehidupan kita, karena Dia telah lahir buat kita semua, membebaskan kehidupan kita. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita yang lebih dahsyat lagi. Katakan haleluya. Boleh saya mau dengar seruan kita, katakan haleluya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita berhimpun di tempat ini. Silakan duduk Bapak Ibu. Karena kita percaya bahwa Allah bersuka atas pujian umatnya. Kita bersyukur bersama karena Dia boleh lahir dalam kehidupan kita. Mari tepuk tangan bersama. Hai mari berhibur dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sekali lagi, hai mari berhimpun dan bersukaria karena Dia telah lahir dalam kehidupan kita. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sekali lagi, hai mari berhimpun dan bersukaria. Kayaknya gak enak kalau nggak berdiri ya. Mari Bapak Ibu boleh berdiri bersama. Hai mari berhimpun. Mana ekspresi sukarianya? Bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia. Amin. Natal kita mau lebih menyembah Dia, sembah dan puji Dia. Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sang Raja, sembah dan puji Dia. Sang Raja, sembah dan puji Dia. Sang Raja. Haleluya, haleluya, hanya Dia yang kita sembah karena Dia Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu semua. Sembah dan puji. Yes. Haleluya, 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 haleluya. Sikiara tangeraya Yesus. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Haleluya. Haleluya, sembah Dia.
penyembahan kita lewat pujian ini. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Lebih lagi katakan, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Kami mau menyembah Engkau. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu dan menyembah kepada Tuhan. Angkat suaramu, tinggikan namanya yang kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Jika pada saat pagi hari ini kami bisa merayakan Natal kembali di tahun 2025. Amin. Segala perjalanan dan pengalaman hidup kami yang naik dan turun, yang kadang kuat, kadang lemah. Tetapi jika pas saat pagi hari ini kami boleh datang menyembah kepada Tuhan, mengingat kembali betapa baiknya Tuhan atas dunia ini, terlebih secara pribadi kepada kami, yang telah mengangkat kami dari hukuman kepada kebebasan, dari kehidupan yang berada dalam kegelapan. Karena Yesus lahir ke muka bumi ini, hidup kami berada dalam terang Tuhan. Hidup yang tersesat, kami ditemukan kembali oleh Tuhan. Dan piala Natal ini membawa kami semakin menyembah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan-Mu,
bukan hanya kebaikan-kebaikan jasmani, ekonomi, kesehatan, tetapi keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hari ini kami akan mendengar firman-Mu di hari Natal ini. Dialah kekuatan yang melimpah yang datangnya dari Tuhan turun atas kami, memulihkan setiap kehidupan kami, membaharui keyakinan kami kembali, menguatkan iman kami kembali kepada Tuhan. Dan sungguh kami akan melihat kemuliaan Tuhan turun atas kami. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu di tengah-tengah dunia yang berada dalam kegelapan ini. Berikan kemampuan kepada kami untuk mempercayai firman-Mu. Berikan kemampuan kepada kami untuk melakukan firman Tuhan. Karena hanya orang-orang yang melakukan firman Tuhan yang hidupnya mengalami kebahagiaan yang sejati yang dari Tuhan. Kami akan duduk diam dan biarlah suara Tuhan terus menggema dalam hidup kami. Kami buka hati kami, berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Atas nama pribadi, keluarga, dan Gereja Sidang Jemaat Allah GSCA Maranatha Family Batu, kami mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kasih dan rahmat Tuhan selalu turun atas kita, sehingga Natal ini membawa sukacita yang besar, dirayakan di seluruh muka bumi, dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema Natal secara nasional yang dikumandangkan di tahun 2025 ini adalah Allah hadir untuk memulihkan keluarga. Di Natal ini diharapkan oleh gereja-gereja di Indonesia ini supaya Natal ini membawa kehadiran Allah di dalam setiap kehidupan kita dan keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga Natal bukan hanya kita menghias dengan dekorasi-dekorasi, dengan hal-hal yang baik, dengan pakaian-pakaian gemerlapan di hari Natal, yang nampaknya membawa kita mesti bersuka cita di dalam. Tetapi jangan sampai di balik sukacita itu ada hal yang sangat mendasar dalam hidup kita. Kita ada kesedihan, ada kesusahan, yang karena konflik-konflik di dalam keluarga. Pada awalnya Tuhan menciptakan keluarga yang indah. Adam dan Hawa dalam keluarga yang bagus, indah, bahagia. Semua dalam kelimpahan dan kecukupan. Kebahagiaan jasmani rohani dipenuhi dengan baik. Tetapi karena dosa, kemudian keluarga itu menjadi hancur. Kemudian Yesus datang di tengah-tengah situasi keluarga yang hampir-hampir juga mengalami kehancuran. Karena Yesus memulihkan kembali. Dan pada akhirnya nanti juga sesuai dengan kitab Maleakhi pasal yang keempat, Allah akan mengutus hambanya Elia untuk memulihkan hati bapak-bapak kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapak sebelum hari yang mulia itu datang. Artinya pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kita akan mewarnai sepanjang hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, tentu tema ini tidak begitu saja dicetuskan oleh persekutuan gereja-gereja se-Indonesia. Ada hal yang melatar belakanginya. Kalau kita lihat data, Bapak Ibu, ini data ini saya ambil pada hari Senin yang lalu. Tren perceraian secara nasional tahun 2022 sampai dengan 2024 memang secara umum mulai penurunan, tetapi tahun 2022
ada 516.344 kasus perceraian. Kemudian tahun 2023 ada 463.654 kasus, turun 10%. Tahun 2024, Bapak bisa cari juga di Google sama saja, bisa dari Badan Peradilan Agama. Tahun 2024 kemarin itu 394.608 masalah-masalah yang terjadi di dalam perceraian di Indonesia. Memang mengalami penurunan, tetapi kita harus tetap jaga supaya keluarga kita juga mengalami pemulihan. Dan itu secara nasional. Tetapi kalau per provinsi kita akan bisa, saya akan perhatikan untuk tahun 2024, tertinggi di Jawa Barat 88.842 kasus. Jawa Timur, kita dari Jawa Timur, kasus perceraian itu 77.655 kasus. Sekarang mulai mengerucut, banyak hal yang menjadi penyebab, dan mayoritas penyebab utama adalah cerai gugat. Dan yang menggugat itu lebih banyak dari data itu adalah pihak istri. Jadi pihak istri yang menggugat suaminya, yang mencakup sekitar 75-80% dari total kasus. Dan sebab-sebabnya bagian pertama adalah perselisihan atau pertengkaran yang terus-menerus. Jadi kalau ada pertengkaran yang terus-menerus tiap hari tidak pernah berhenti, itu berisiko tinggi untuk mengarah kepada perceraian. Makanya ketika perbedaan pendapat bisa saja terjadi. Perbedaan pandangan karena latar belakang yang berbeda, laki-laki dan perempuan berbeda cara berpikirnya, latar belakang pendidikan yang juga berbeda, tentu akan bisa memicu pertengkaran jika tidak melalui persepsi yang sama di dalam menyelesaikan masalah. Masalah komunikasi dan perbedaan prinsip menjadi akar utamanya. Ini 80%-nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi komunikasi, kalau beberapa mengatakan diam itu emas, juga belum tentu. Kadang karena ada masalah, diem aja sepanjang hari dari matahari terbit sampai matahari tenggelam, sampai terbit lagi, tidak mengucapkan satu kata pun. Katanya diam itu emas. Justru akan memperuncing persoalan-persoalan yang ada. Persoalan itu bukan didiamkan, tapi diselesaikan dengan baik, dengan solusi-solusi yang terbaik berdasarkan firman Tuhan dan etika-etika yang ada di tengah-tengah masyarakat. Masalah yang kedua yang menjadi penyebab utama perceraian adalah faktor ekonomi. Ini menjadi faktor yang kedua, termasuk karena ketidakmampuan untuk menafkahi atau mengelola keuangan yang buruk. Jadi masalah ekonomi juga bagian nomor 2 yang bisa menjadi penyebab di dalam perceraian. Ini menurut surveinya. Bagian ketiga adalah meninggalkan salah satu pihak. Jadi tiba-tiba pergi pelencing tanpa pamit, tanpa berita, tanpa kabar. Salah satu pasangan yang tanpa kabar dalam waktu yang lama, tidak ada kabar beritanya sama sekali, itu juga bisa menjadi faktor penyebabnya. Keempat, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, cepat kaki ringan tangan boleh untuk bekerja. Tapi kalau cepat kaki ringan tangan dalam menangani pasangan, itu yang sangat membahayakan. Dan terasa di gereja Sidang Sematala atau orang Kristen ini nggak ada ya, yang tangannya cepat moro, kakinya tetap datang. Nggak ada ya? Amin? Amin. Jadi saya yakin nggak ada itu, karena itu ada di luar sana. Itu menjadi pemicu sebuah perceraian yang menjadikan di Jawa Timur itu 77.658 kasus. Faktor lain
Dan faktor lain yang menentukan adalah termasuk orang-orang yang suka judi. Ya, jadi orang-orang yang suka judi online itu juga menjadi pemicu perceraian. Termasuk dalam kasus ini adalah kasus yang dilaporkan menyangkut juga perselingkuhan dan kecanduan narkoba atau obat-obat terlarang. Itu menjadi pemicu dari sebuah perceraian. Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi menurut data-data dari Pengadilan Agama di Kabupaten Malang yang menaungi sekarang lebih mengerucut untuk Kota Batu. Mungkin Bapak Ibu tahu angkanya untuk Kota Batu. Kota Batu tahun 2021 masa-masa selesai Covid itu perceraian ada 534 kasus. Tahun 2022 474 kasus. Tahun 2023 ada 440 kasus. Dan tahun 2024 ada 404 kasus perceraian di Kota Batu. Dan sekali lagi yang gugat istrinya itu ada 74%, kemudian cerai talak oleh suami itu 26%. Masalah-masalahnya tetap untuk di Kota Batu, masalah ekonomi yang nomor satu. Jadi masalah ekonomi menjadi faktor utama nomor satu. Itulah sebabnya sebelum menikah biasa saya akan bertanya, yang laki-laki sudah kerja atau belum? Kalau belum kerja, jangan menikah. Karena mau diingoni apa kan gitu. Nanti mau makan apa kalau belum kerja? Ikut mertua indah gak akan selamanya indah. Gitu. Jadi lebih baik ikut mertua indah. Jadi ikut di dalam perumahan mertua indah akan lebih indah. Kelihatannya begitu. Tetapi konflik antara mertua dan menantu akan seringkali juga akan menjadi masalah-masalah baru. Itulah sebabnya faktor ekonomi menjadi dominan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga atau pengangguran. Memang di tengah-tengah situasi ekonomi yang kita mesti harus bergumul, kita harus berjuang. Setiap peluang harus kita manfaatkan dengan baik untuk kita memperbaiki taraf hidup kita, ekonomi kita. Karena ekonomi yang baik akan menolong kita untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Untuk kita bisa jalankan dengan baik. Faktor kedua adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus hampir sama. Jadi perselisihan, terus selisih paham. Masak aja kadang-kadang yang satu pengen asin, yang satu pengen nggak terlalu asin. Itu jadi masalah terus menerus, itu bisa jadi. Kemudian hari-hari dimasak no bayem, kalau nggak di eseng-eseng, ya di sop, kalau nggak di sop ya dipecel, kalau nggak dipecel, bayemnya diapakan lagi gitu. Itu juga bisa jadi konflik masalah. Nah memang adanya itu loh Pak, nggak ada lagi. Yo ditambah kacang, ditambah apa gitu kan bisa. Bapak Ibu Saudara, jadi yang harus kita waspadai adalah ketika konflik itu terus menerus berkepanjangan dan tidak pernah selesai, itu hati-hati sangat berisiko. Itulah sebabnya tema Natal tahun ini adalah Allah hadir untuk memulihkan keluarga. Barangkali kita berada dalam situasi kondisi yang sulit semacam itu. Tapi percayalah, Natal ini akan membaharui kehidupan kita. Natal ini akan menolong kita untuk membawa kita semakin baik. Sebagaimana rancangan Tuhan yang awal. Bagaimana keluarga yang baik, harmonis, Adam dan Hawa diciptakan saling melengkapi, saling menutupi, saling memperlengkapi untuk tujuan Allah yang mulia dalam hidupnya. Tetapi rusak karena dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemudian bagian yang ketiga untuk Kota Batu adalah pengaruh media sosial. Jadi pengaruh media sosial dilaporkan adanya peningkatan konflik yang dipicu oleh keterbukaan informasi dan interaksi di media sosial. Ya kadang-kadang di media sosial lah ketemon, namanya Andi ketika ditelepon misalnya, halo, kayak gitu. Nah ya beda cerita. Namanya laki ternyata ya suaranya cewek. Ini yang memicu juga pertengkaran. Ini siapa Pak? Ya teman kerjaku, laki-laki. Namanya laki-laki ketika ditelepon namanya cewek, suaranya cewek. Itu jadi masalah. Apalagi kalau HP suami istri saling di password. Masing-masing tidak mengerti passwordnya. Itu juga berisiko tinggi. Apa yang disembunyikan? Mungkin bagi orang lain bisa jadi
orang ini adalah privasi. Tapi bagi suami istri untuk supaya baik kondisinya, maka kalau di password istrinya tahu, suaminya tahu. Amin Bapak Ibu. Begitu ya. Jangan sampai ini HP khusus ditaruh di atas lemari, tidak ada seorang pun yang tahu. Dilalah ini HP untuk HP cadangan. Nah, ketika ada bel ternyata di atas lemari, dicari ternyata yang bel orang berbeda lagi. Bapak Ibu Saudara, pengaruh media sosial sangat kuat dan itu ambil posisi kuat dalam perceraian yang ada, termasuk juga rumah tangga Kristen. Kemudian yang keempat tetap sama dengan secara nasional, kekerasan dalam rumah tangga. Kemarin hari Rabu kemarin ada acara di Orchid Hotel untuk bagaimana penerapan rancangan perlindungan perempuan dan anak-anak ini akan dijalankan dengan sesuatu yang baru. Jadi kemarin ketika berkumpul wanita semua, ternyata laki-lakinya hanya saya berempat sama teman-teman berempat saja. Akhirnya saya telepon bagian komisi wanita dan anak-anak untuk gantikan saya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan ini akan kita mengalami kuasa Tuhan. Sementara dunia sudah dipenuhi dengan hal-hal yang memungkinkan untuk keluarga tidak harmonis lagi. Baik secara ekonomi, baik secara budaya, baik orang ketiga, orang keempat, orang kelima yang akan mempengaruhi keluarga kita. Itu sebabnya kita akan mohon kepada Tuhan supaya Natal ini akan menolong kita untuk mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Natal hanya sekedar ritual tahunan, tidak mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan. Kemarin saya mengutip perkataan Pak Gatot Budiono. Ketika kita mengalami kebangunan rohani, itu seperti kita masuk dalam sebuah lingkaran dan kita berhadapan muka dengan Tuhan. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan secara pribadi, bukan secara korporat, bersama-sama. Jadi KKR itu sekali lagi bukan ditentukan oleh asap yang kemungkinan ditimbulkan, ada asapnya, bukan juga kerasnya musik, tetapi kebangunan rohani itu ketika kita masuk dalam lingkaran di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Akan mengalami pembaharuan kehidupan. Para gembala ketika berada di tengah padang, menjaga domba-dombanya di tengah-tengah kegelapan. Ketika bertemu dengan malaikat, ada kabar baik. Dia mengalami kebangunan rohani dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebangunan rohani yang akan menolong kita. Dan saya juga mengambil dari Bilangan Riset Center, BRC, bagaimana indeks kebahagiaan keluarga itu. Yang pertama adalah kesenjangan relasi masalahnya. Kalau Bilangan Riset yang mengatakan, kalau tadi adalah Badan Peradilan Agama. Bilangan Riset mengatakan ini, banyak anak-anak muda merasa orang tua mereka hadir secara fisik, namun tidak hadir secara emosional. Jadi ada kesenjangan relasi, kumpul bareng-bareng, ada berdekatan tapi merasa jauh. Contoh, misalnya dalam ketika makan bersama, bukankah saling diem, bener makan, tapi masing-masing buka HP masing-masing. Betul begitu kira-kira? Enggak ya? Di sini enggak ya? Ketika makan bersama, setelah doa bersama, makan masing-masing buka HP, lauknya HP kayaknya gitu. Jadi selalu dilihat HP-nya. Ketika diajak bicara sudah tidak nyambung lagi karena konsentrasi kepada HP. Dekat tetapi jauh. Dekat tetapi tidak ada relasi yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemudian dari Bilangan Riset Center mengatakan begini, ada akar masalahnya adalah keharmonisan seringkali dipicu oleh kurangnya komunikasi yang berkualitas dan pengampunan di dalam
rumah. Jadi ketidakharmonisan itu seringkali karena kurangnya komunikasi. Nah, Pak, ya harusnya suami saya itu ngerti saya toh, sekalipun saya diam. Juga ngerti. Namun bojomu bukan malaikat yang tahu hati. Jadi tentu harus disampaikan. Kalau aku kepingin rujak, ya ngomong kepingin rujak gitu, diem aja gitu. Suruh meramal wajahnya kepingin apa, ya enggak bisa lah. Jadi perlu komunikasi yang baik. Perlu disampaikan dengan baik, di waktu yang baik, dengan bahasa yang baik pula. Itu akan menambah keharmonisan rumah tangga. Akalnya hanya di sana saja. Ketika sudah dalam kondisi perbincangan sudah tidak lagi baik, apalagi ada kata-kata yang sering kali muncul, ini gini ya, terserah, ini gini ya, terserah. Itu indikator komunikasi yang tidak baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi akar permasalahan ini juga komunikasi dan pengampunan di dalam rumah. Kita ini dalam hidup bersama-sama, baik suami, istri, orang tua, dan anak, tidak ada yang sempurna. Suami-suami bukanlah malaikat yang tanpa salah. Wanita juga bukan bidadari yang tanpa salah pula. Anak-anak ataupun orang tua belum ada yang sempurna, sehingga seringkali ada konflik-konflik di sana, ada kesalahan-kesalahan di sana yang sempat dibuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang namanya kesalahan. Dan yang perlu disiapkan dalam menyelesaikan itu semua adalah pengampunan. Jika tidak ada pengampunan di sana, maka konflik itu hanya tinggal jadi ledakan yang besar. Kehancuran akan segera disusul. Kadang-kadang diem, ya wis, aku tak ngalah, tapi memendam. Wis aku tak ngalah, wis, daripada rame, tapi memendam di hati, yang suatu saat pasti akan muncul. Ketika ada faktor-faktor pencetus yang akan membuat masalah itu muncul kembali. Tidak ada jalan lain, kita harus ikut firman Tuhan. Jika ada saudaramu yang bersalah, apalagi suamimu, istrimu, anak-anakmu bersalah, orang tuamu bersalah, mertuamu bersalah, jalan yang harus diambil adalah mengampuni. Amin, Bapak Ibu. Yang harus diambil harus mengampuni. Itu sebabnya Allah ajarkan kepada kita. Yesus ajarkan dalam doa-doanya, Bapa di surga, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau orang lain saja diampuni, masa suaminya, istrinya, anaknya sendiri yang sangat dicintainya tidak diampuni? Kan salah. Kemudian ayat berikutnya, barang siapa tidak mengampuni kesalahan orang, maka dosanya tidak diampuni oleh Tuhan. Sebenarnya ini menjadi indikator bagi kita, apakah dosa saya diampuni oleh Tuhan atau tidak. Kita sendiri tahu, kalau kita masih menyimpan kesalahan orang, tidak bisa mengampuni kesalahan orang, sebenarnya dosa kita menurut ayat itu juga belum diampuni oleh Tuhan. Dan setiap dosa adalah pelanggaran, dan setiap dosa, hukum dosa adalah maut. Itu sebabnya di Natal ini, ketika Yesus hadir memberikan pencerahan bagi kita, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu bahwa ketika Yesus hadir, ada berita kepada Maria melalui malaikat, anak yang kau kandung itu, engkau harus menamai dia Immanuel, yang artinya Yesus beserta, Allah menyertai. Bapak, Ibu, dan Saudara, Immanuel, Allah menyertai kita. Allah menyertai kita bukan dari jarak jauh, bukan diawasi dari jarak jauh, tapi dia datang
Dia lahir ke dunia ini supaya kita manusia yang ada di dunia ini bisa bersentuhan langsung, bisa mengalami dekapan kasih Tuhan langsung dalam hidupnya. Seperti gembala, seperti Maria, seperti orang-orang Majus, orang-orang berdosa lainnya yang ketika pelayanan Yesus di muka bumi ini bertemu, mengalami pemulihan langsung yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, Allah tidak memulihkan keluarga kita dari jarak jauh. Ia datang menjadi bayi, masuk ke dalam keluarga manusia, yaitu Yusuf dan Maria, yang juga menghadapi tekanan-tekanan sosial dan ekonomi pada waktu itu. Tekanan ekonomi, bapaknya tukang kayu. Waktu itu memang tukang kayu bukan tukang kayu modern sekarang yang punya mebel dikirim ke luar negeri, bukan itu. Tapi membuat bahan-bahan dari kayu secara sederhana untuk keperluan-keperluan sekitar. Kemudian beban-beban sosial yang berada dalam hidupnya. Ketika dia hamil, diceritakan lengkap, Yusuf dan Maria ini orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang berdosa. Dia tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran seksual sebelum masuk dalam maligai pernikahan. Orang-orang yang tulus hati, Yusuf orang yang tulus hati, Maria orang yang taat. Tetapi ada problem sosial ketika dia mendapatkan kasih karunia. Ketika dia didatangi oleh malaikat, engkau yang mendapat kasih karunia Allah, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Problem yang berat, karena ketika ada pelanggaran di masa itu, harus dilempari batu sampai mati, karena mencemarkan nama Israel, mencemarkan umat Tuhan. Tekanan itulah yang membuat Yesus hadir, dan dia sampaikan kepada Yusuf, kalau mungkin bahasa saya kan, Sup, Maria bojomu itu arek api-api. Dia tidak disentuh oleh siapapun, tapi dia mengandung oleh Roh Kudus. Dan Tuhan memulihkan hubungan yang hampir rusak, di mana Yusuf mau diam-diam menceraikan Maria. Tetapi Yesus ada di sana, mempersekutukan, mendamaikan kembali, dan membuat semua indah pada waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara, bagaimana pilar-pilar pemulihan dalam Natal itu? Kalau kita lihat dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-7, kita bisa ditampilkan Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak, Ibu, saudara, Yesus lahir di palungan karena dia tidak ada tempat di penginapan. Seringkali anggota keluarga kita, pasangan atau anak-anak, tidak ada tempat dalam keluarga kita. Seperti orang asing di keluarga kita. Sehingga anak seringkali tidak kerasan di rumah. Wes lebih baik sama teman-temanku. Yang paling berbahaya kalau istri sudah tidak kerasan di rumah. Suami tidak kerasan di rumah. Tidak ada tempat tidak ada tempat di mana-mana. Bagi kelemahan mereka di rumah. Bapak, Ibu, saudara, ini akan menolong kita. Pemulihan dimulai ketika kita memberikan ruang penerimaan bagi anggota keluarga kita. Bukan hanya tuntutan. Jadi kita bisa menerima, keluarga kita akan bisa dipulihkan ketika kita menerima mereka ini apa adanya. Menerima anak-anak apa adanya. Anak-anak yang sukses ya diterima apa adanya. Anak-anak yang belum sukses juga diterima
apa adanya. Amin Bapak Ibu. Tapi seringkali yang dipuji-puji oleh orang tua kan anak yang sukses. Anakku yang berhasil, ranking 1 juara 1 kumlot anakku. Sing iki wis iki nakal iki gak karu-karuan. Untuk keluarga yang pulih adalah penerimaan yang dibutuhkan. Semua orang butuh penerimaan. Istri butuh diterima apa adanya. Suami juga butuh diterima apa adanya. Anak-anak juga butuh diterima apa adanya. Anak-anak juga perhatikan, orang tuamu juga perlu diterima apa adanya. Oh papaku minta ini enggak bisa, minta ini enggak bisa. Kalau papanya itu minta apa-apa dituruti. Mau pindah jadi anaknya sana ya enggak mungkin. Bapak Ibu Saudara, penerimaan diperlukan bagi kehidupan kita semuanya. Kemudian bagian yang kedua adalah pemulihan melalui komunikasi kasih. Riset dari BRC tadi menekankan pentingnya disiplin rohani di rumah. Keluarga yang berdoa bersama-sama, membaca firman Tuhan bersama-sama, itu memiliki tingkat ketahanan yang lebih tinggi terhadap konflik-konflik. Jadi komunikasi yang baik dari riset ini mengatakan bahwa keluarga yang berdoa bersama, membaca firman Tuhan bersama, itu memiliki tingkat ketahanan yang lebih terhadap konflik-konflik, masalah-masalah yang dihadapi. Itulah sebabnya mari di momen Natal ini kita akan membaharui kehidupan kita. Supaya keluarga kita tahan terhadap serangan-serangan tipu daya si jahat. Untuk membangun kembali mezbah keluarga kita. Kehadiran Allah dialami secara nyata saat firman-Nya dibicarakan di meja makan, di ruang tamu, dimanapun kita berada. Saat engkau berjalan, saat engkau berdiri, firman Tuhan dikumandangkan. Itu akan membuat ketahanan kita terhadap konflik-konflik itu akan semakin kuat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya mari kita akan budayakan untuk berdoa bersama-sama bersama dengan keluarga kita. Kemudian bagian yang ketiga sekali lagi Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat yang ke-13. Kolose 3 ayat 13, dalam keluarga kita sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Kemarin saya diberkati Tuhan, jadi ketika nama Kristen itu kan nama sebutan-sebutan. Yesus bukan membawa agama Kristen, tapi Kristen itu adalah orang-orang yang berusaha untuk hidupnya sesuai dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi, hidup yang sesuai dengan Tuhan Yesus. Ketika menyelesaikan masalah, apa yang Yesus lakukan? Ketika dia dihujat, ketika dia difitnah, ketika dia dicaci maki, sekalipun dia sudah memecah-mecahkan roti, dia menyembuhkan. Apa yang dia lakukan, kita mencontoh. Itu Kristen. Mencontoh apa yang Yesus lakukan atas kehidupan kita. Sehingga di Natal ini, sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, yang apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jika bagian-bagian ini kita lakukan dengan baik, kita akan menerima Natal dalam arti yang sesungguhnya. Natal tidak ada lagi konflik-konflik lagi. Sementara dari survei, kenapa Natal itu juga kadang bahagia, kadang yang sedih, kadang seringkali ada konflik-konflik dalam Natal. Secara umum yang dialami oleh gereja-gereja, konfliknya sederhana saja. Biasanya soal makan, biasanya soal seragam, biasanya soal dekor, biasanya soal acara.
Itu di gereja mana saja. Tapi biarlah di gereja Mafa, bagian-bagian itu tidak akan mengurangi sukacita Natal kita. Tapi akan membawa kita semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kekurangan setiap acara itu pasti ada. Tapi ketika kita saling melengkapi dan tidak membicarakan di belakang, itu akan membawa kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong kita, Natal ini akan membawa sukacita dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kebangunan rohani bukan hanya terjadi di lapangan-lapangan yang sesaat. Tapi kebangunan rohani adalah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Secara kehidupan rohani, kerinduan yang besar. Biar Tuhan akan menolong memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan pujikan Bapa, lembutkanlah hatiku. Untuk dapat mengerti firman, untuk menjadi saksimu dan mengerti rencanamu dalam kehidupan kami. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hati kami. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Biar di Natal ini kami belajar mengasihi Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, yang terekspresi ketika kami mengasihi pasangan kami, mengasihi anak-anak kami, mengasihi orang tua kami. Rencanamu di dalam hidupku, jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji
jika ada bagian-bagian kami yang kurang sempurna, bahkan jauh dari kesempurnaan, biarlah kehadiran-Mu Tuhan menyempurnakan hidup kami. Kehadiran-Mu di muka bumi ini, kehadiran-Mu di dalam hati kami, kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam gereja kami, memulihkan kami menjadi keluarga-keluarga seperti yang Tuhan kehendaki. Keluarga yang bahagia, keluarga yang dalam rencana dan kehendak Tuhan untuk menjalankan misi Allah menjadi terang dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hamba-Mu juga belajar untuk menghidupi firman-Mu, mengalami pemulihan dalam keluarga kami. Dan jika keluarga-keluarga kami dipulihkan, maka ketika kami datang ke gereja, gereja kami dipulihkan. Ketika kami berada bersama-sama dengan keluarga-keluarga lain, maka kami percaya kota kami dipulihkan. Bahkan bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Natal ini menjadi doa kami semua umat-umat-Mu. Biarlah pemulihan terjadi dalam keluarga kami masing-masing. Suami dipulihkan oleh Tuhan, istri dipulihkan oleh Tuhan, anak-anak dipulihkan oleh Tuhan, orang tua dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biar segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan dan teguhkan firman-Mu dalam hati kami, untuk menjadi rema ketika kami menjalani kehidupan ini. Kami selalu diingatkan oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Biar Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Mari di hari Natal ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan akan dibantu nanti ada petugas Aser yang akan menolong kita, dan Bapak Ibu yang akan memberikan persepuluhan baru bisa ke depan di samping kanan saya. Tuhan akan tolong kita semuanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapak, hamba serahkan persembahan-persembahan kami dalam tangan Tuhan. Apa yang kami berikan kepada Tuhan karena ucapan syukur kami. Pemberian kami adalah penyembahan kami kepada Tuhan. Biar Tuhan akan memberkatinya. Tangan-tangan sudah memberikan dengan sukacita. Baik persembahan persepuluhan menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan misi dan persembahan-persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, pengembangan pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkatinya. Biar tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami, memberkati setiap kehidupan kami,
memberkati setiap persembahan yang kami berikan karena mengasihi Tuhan. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biar kami kelola dengan tepat, dengan benar, dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biar tercatat dengan baik dan digunakan sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpin kami Tuhan, untuk menjadi penata layanan yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, biarlah persembahan-persembahan kami diberkati di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Amin. dalam wujud seorang bayi, ia datang ke dunia. Dalam dekapan hangat seorang ibu, ia siap menanggung dosa manusia. Dalam kandang domba sederhana, orang-orang datang menyembahnya.
Sang Juru Selamat telah datang. Kedatangannya membawa anugerah untuk setiap orang percaya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kami mengucapkan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru 2026. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan, di hari Jumat besok akan diadakan latihan untuk persiapan Hari Raya Minggu, tanggal 28 Desember 2025, dan ibadah berjalan seperti biasa pukul 7 pagi. Dan dilanjutkan bagi kita semua mengingatkan yang diberkati Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, terutama di hari tanggal 31 Desember 2025. Pukul 6 sore kita akan adakan ibadah tutup tahun, di mana kita semua pada hari tersebut akan membawa beberapa kue basah yang sudah saya share di Info Mafa. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengumpulkan di hari Kamis tanggal 31 pukul 7 sampai batas pukul 11 siang. Dan dari Bapak Ibu semua akan kita nikmati bersama di ibadah tutup tahun. Kita ajak semua saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin belum hadir di ibadah hari Natal ataupun hari ini, kita akan bersama merasakan berkat Tuhan di ibadah tutup tahun. Kita akan bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menyambut tahun baru dan kita mengakhiri tahun 2025 dengan penuh semangat
bahwa Tuhan tetap setia buat kita. Bapak Ibu, dan pengumuman selanjutnya hari ini kaum pria beserta keluarga mungkin akan diundang oleh keluarga besar Bapak Suroso, di mana kita akan bisa anjang sana atau open house dibuka mulai dari pagi sampai dengan malam yang akan dikoordinir di grup kaum pria. Jadi pengumuman sementara untuk itu saja, dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di info Mafa, dan waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi yang diberkati Tuhan nanti tanggal 31 Kamis bawa kue basah. Artinya basah bukan dicelupkan air ya. Jadi Bapak Ibu yang bisa memahaminya sesuai dengan yang ada di grup. Tuhan memberkati kita, dan saya sampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali masuk gereja Mafa ini. Bisakah bangkit berdiri supaya bisa dilihat yang baru pertama kali di sini berkumpul bersatu di rumah Tuhan, bertambah satu lagi keluarga, bertumbuh bersama di dalam lagi selamat datang, dan saudara bila berkunjung lagi ke Kota Batu bisa bersama-sama kami dalam sukacita yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mohon kepada Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah kami. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Allah yang telah mengasihi kami, di hari Natal ini kami merasakan kasih Tuhan yang besar atas kami. Diingatkan kami kembali bagaimana Tuhan mengasihi kami, turun dari surga demi kami manusia yang berdosa, supaya kami tidak terus menerus hidup dalam dosa, tetapi kami berpindah ke hidup dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biarlah kehidupan kami diberkati Tuhan. Kebahagiaan ada dalam keluarga kami. Pemulihan demi pemulihan ada dalam keluarga kami. Sehingga yang kami rasakan dalam keluarga kami adalah surga yang turun dari surga di keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap apa yang kami kerjakan, apa yang menjadi karya kami, Tuhan memberkatinya. Biar di antara kami yang bekerja, Tuhan akan terus memberkati kami. Sehingga di antara kami tidak ada satupun yang berkekurangan. Semua berkecukupan. Bahkan jika Tuhan izinkan, berkelimpahan di dalam berkat-berkat Tuhan. Agar kami mampu menjadi berkat
bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami datang kepada Tuhan berdoa seorang diri. Ketika kami membangun mesbah keluarga kami. Bahkan ketika kami beribadah berraya bersama-sama. Biarlah perkenanan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Bukan hanya pelayanan-pelayanan kami, tapi hidup kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa bersama-sama dengan kami bersuka cita merayakan Natal. Jika ada yang lemah tubuh terbaring sakit, hamba berdoa di tempat ini biarlah kesembuhan terjadi atas mereka semua. Sehingga mereka bisa bersuka cita di hari Natal ini. Di tengah-tengah kesulitan mereka, ada sukacita yang besar yang Tuhan juga berikan kepada mereka. Sebagaimana Tuhan berikan kepada kami semua. Yang bepergian keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri, biarlah juga dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, pergi dan pulang dalam sukacita yang dari Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk gereja-gereja yang hari ini kami semua bersukacita merayakan Natal. Kami beribadah mengucap syukur kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami, dijagai kami dengan aman, tentram, sehingga kami boleh beribadah, menyembah kepada Tuhan dengan leluasa. Hamba juga berdoa untuk rekan-rekan saudara kami yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam mereka beribadah Natal. Tuhan akan memberikan penghiburan dan jalan keluar bagi mereka. Sehingga sukacita ini boleh kami rasakan bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk bangsa kami tercinta Indonesia ini. Di hari Natal ini, biarlah berkat Tuhan turun atas bangsa kami. Setiap keluarga-keluarga di bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga berangkat dari keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Dari pribadi-pribadi yang dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa kami mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Menjelang hari Tuhan. Sehingga sungguh hujan pertobatan, hujan pemulihan terjadi di bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Kami juga akan merayakan Natal dengan sanak famili, kerabat, andetolan. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ingat dan perhatikanlah. Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang percaya diberkati Tuhan dengan iman kita berkata, amin.